Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi dengan Pak Mahyuni, masih dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Ayo, siapa nih yang belum kenalan dengan Pak Mahyuni? Pak Mahyuni adalah guru pendidikan agama Islam yang mengajar di SMA Negeri 1 Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Materi kita kali ini berjudul Beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Materi ini Bapak peruntukkan kepada anak-anak Bapak kelas 11 yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Anak-anak, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul kepada umat manusia. Melalui para rasul ini, umat manusia mengenal Allah dan mengetahui cara kehidupan yang benar sesuai dengan tuntunan Allah. Namun, karena Rasul juga adalah manusia, pada akhirnya para Rasul juga meninggal dunia. Nah, setelah para Rasul ini meninggal dunia, banyak dari umat manusia yang mulai melupakan Allah dan meninggalkan ajaran-ajaran mereka. Sehingga Allah menurunkan kitab suci agar sepeninggal para Rasul, umat manusia masih memiliki pedoman dalam menjalani kehidupan mereka di bawah tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita simak surah Al-Maidah ayat 48 berikut. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'ak ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. Anak-anak, dari ayat tersebut bisa kita ketahui bahwa masa turunnya kitab Allah berbeda-beda. Namun semua kitab-kitab tersebut berisi ajaran pokok yang sama, yaitu ajaran tentang tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang berbeda hanyalah dalam hal syariat atau tuntunan kehidupan yang disesuaikan dengan zaman dan keadaan umat pada waktu itu. Apa sih sebenarnya beriman kepada kitab suci Allah itu? Maksud dari beriman kepada kitab suci Allah adalah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu berupa kitab suci kepada para rasul sesuai dengan zaman mereka. Seperti Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Selain kitab, Allah juga menurunkan wahyu kepada beberapa nabi dan rasul, yaitu berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Wahyu seperti ini sering disebut dengan istilah suhuf. Di antaranya diturunkan kepada Nabi Musa dan juga kepada Nabi Ibrahim. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan mengenal secara ringkas 4 kitab suci tersebut. Yang pertama,
Kitab Taurat. Kata Taurat berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Torah, yang berarti instruksi. Diturunkan kepada kaum Bani Israel. Orang Yahudi sering menyebutnya dengan istilah Biblia, yang berarti kitab. Sedangkan orang Nasrani menyebutnya dengan istilah Old Testament, atau berarti perjanjian baru. Kitab Taurat ini memiliki 10 hukum yang sering disebut dengan Ten Commandment. Ini dikarenakan Nabi Musa menerima 10 firman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di atas Bukit Tursina, yang berisi asas-asas keyakinan serta cara-cara kebaktian kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kita akan masuk ke kitab suci yang kedua, anak-anak. Apakah itu? Itulah yang disebut dengan Zabur, yang diturunkan kepada Nabi Daud. Kata Zabur berasal dari bahasa Ibrani, dari kata Zimra, yang berarti lagu, musik atau nyanyian yang suci. Terdiri dari 150 surah, namun di dalamnya tidak mengandung hukum-hukum, hanya berupa nasihat, hikmah-hikmah, pujian, dan sanjungan. Secara garis besar, ada 5 jenis nyanyian di dalamnya. Yang pertama, pujian kepada Tuhan, nyanyian ucapan syukur, nyanyian ratapan, doa, dan juga nyanyian untuk raja. Nah, anak-anak, masih semangat ya belajar tentang kitab-kitab suci? Kitab yang ketiga, yaitu kitab Injil, diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil yang asli sebenarnya memuat keterangan tentang tauhid, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalamnya juga ada berita tentang kedatangan nabi akhir zaman yang bernama Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Injil ini ditulis dalam berbagai versi, tergantung nama penulisnya. Ada yang versi Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan juga ada versi Barnabas. Versi Barnabas ini sedikit berbeda dengan 4 macam versi yang sebelumnya. Nah, anak-anak, yang terakhir kita masuk kepada kitab suci Al-Quran. Ayo, semua kalian pasti kenalkan dengan Al-Quran. Iya, kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Jibril. Tahukah kalian bahwa wahyu pertama yang diturunkan adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Sedangkan wahyu terakhir yang diturunkan adalah Quran surah Al-Maidah ayat 3. Yang membedakan Al-Quran dengan kitab-kitab terdahulu, kalau kitab-kitab terdahulu sudah berubah dan tidak ada lagi kitab yang asli, namun kitab suci Al-Quran dijamin Allah keasliannya sampai akhir zaman. Kitab ini merupakan kitab suci terakhir yang sangat lengkap, sehingga bisa menjadi panduan umat manusia sampai dengan akhir zaman. Anak-anakku tersayang, setelah kita tadi mendengarkan penjelasan ringkas tentang kitab-kitab suci, maka kita perlu mengamalkan akhlak yang mulia dalam menerapkan beriman kepada kitab-kitab Allah ini. Sebagai seorang muslim,
Yang pertama, kita harus meyakini bahwa kitab suci sebelum Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi akhirnya kitab suci tersebut berubah, tidak murni lagi, sebab dicampur adukan dengan ide-ide pikiran manusia pada zamannya. Yang kedua, kita harus menjaga kemurnian Al-Quran. Tugas kita adalah menghormati, memuliakan, menjunjung tinggi, dan bahkan juga menghafal Al-Quran. Selain itu, kita juga harus menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga berusaha untuk membaca Al-Quran setiap hari, berusaha untuk memahami isi-isinya, sehingga selanjutnya kita bisa mengamalkan isi kandungan Al-Quran di dalam kehidupan. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Untuk menguji kemampuanmu, silahkan anak-anak akses soal pada link berikut. Sekali lagi, silahkan anak-anak akses soal pada link berikut. Silahkan jawab secara online, baik melalui handphone ataupun laptop kamu. Demikianlah akhir pelajaran kita. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Keep healthy and happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.